pemirsa, tadi kita udah bahas tentang anak-anak yang keren. Nah, sekarang kita mau bahas tentang siapa sih ayah-ayah yang keren tapi versi Al-Quran. Dan tentunya selain Nabi Muhammad. Siapa coba? Makanya langsung saja kita saksikan beritanya berikut ini. Lima ayah terkeren versi Al-Quran. Dalam hidupnya, seorang anak membutuhkan ayah yang menyayanginya, yang bisa diandalkan, yang dapat melindunginya dan selalu membimbingnya, serta dapat menjadi figur yang baik bagi anak-anaknya. Dan seperti yang kita ketahui bersama, menjadi seorang ayah bukanlah hal yang mudah, karena seorang ayahlah yang bertanggung jawab terhadap anak-anaknya. Nah pemirsa, selain Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim, ternyata terdapat pula sosok seorang ayah terkeren versi Al-Quran. Berikut tim berita Islami masa kini telah merangkum 5 ayah terkeren versi Al-Quran. You just might. You might appreciate where some of your passions came from. Might wonder on the dreams of those before. And might notice that being the best. Luqman Al-Hakim. Karena kebijaksanaannya dalam mendidik anak, beliau merupakan orang kedua yang bukan nabi, tapi kisahnya ditulis dalam Al-Quran setelah kisah Maryam. Walaupun beliau bukan nabi, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hikmah kepadanya sebagaimana yang tertulis di surat Luqman ayat 12 hingga 19. Berkat hikmah tersebut, Luqman bisa menasihati anaknya dengan begitu bijak. Secara tersirat, Allah memerintahkan kepada para ayah untuk menasihati anaknya seperti Luqman menasihati anaknya. Beberapa isi wasiat Luqman kepada anaknya adalah supaya mentauhidkan Allah dan melarangnya berbuat syirik. Beliau juga berpesan untuk senantiasa berbuat baik kepada orang tua dan menuruti perintahnya selama perintah itu tidak bertentangan dengan perintah Allah serta tidak berbuat sombong. Selain itu, beliau juga mengingatkan anaknya bahwa segala sesuatu yang dilakukan baik dan buruknya akan dimintai pertanggungjawaban di hari akhir kelak. Pada suatu hari, Luqman telah masuk ke dalam pasar dengan menaiki himar. Melihat tingkah laku Luqman, ada seorang yang membicarakannya. Lihatlah, orang tua itu tidak kasihan membiarkan anaknya berjalan kaki. Setelah mendengar hal itu, Luqman pun turun dari himarnya, lalu menaruh anaknya di atas himar. Melihat Luqman, ada lagi orang yang membicarakannya. Lihat, orang tuanya berjalan kaki, sedangkan anaknya asik menaiki himar. Sungguh kurang ajar anak itu. Ketika mendengar kata-kata tersebut, Luqman pun naik atas himar bersama dengan anaknya. Kemudian banyak orang yang membicarakan Luqman. Lihat, 2 orang itu menaiki seekor himar. Betapa tersiksanya himar itu. Mendengar percakapan tersebut, maka Luqman dan anaknya turun dari himar. Kemudian terdengar lagi suara orang yang membicarakannya. 2 orang itu berjalan kaki sedangkan himarnya tidak dikendarai. Dalam perjalanan mereka ke rumah, Luqman menasihati anaknya tentang sikap manusia. Sesungguhnya tidak ada orang yang terlepas dari pembicaraan manusia. Orang yang berakal tidak mengambil pertimbangan melainkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Barang siapa yang mengenal kebenaran, itulah yang menjadi pertimbangan dalam setiap langkahnya. Dan Nabi Shu'aib alaihissalam. Tugas terakhirnya adalah tugas terberat seorang ayah yang memiliki anak perempuan, yaitu mencarikan pasangan dan menikahinya. Memilih calon menantu yang akan memperistri anak perempuannya bukan hal yang mudah. Nabi Shu'aib memiliki 2 orang putri yang pemalu. Shu'aib tahu bahwa putri-putrinya menyukai Nabi Musa sejak pertama kali bertemu. Shu'aib menilai bahwa Musa kuat dan bisa dipercaya, serta Shu'aib meminta Musa menjadi pelayannya. Tapi kriteria Shu'aib untuk memilihkan menantu tidak hanya itu saja. Untuk membuatnya yakin bahwa Musa adalah pria yang baik untuk anaknya, Shu'aib meminta mas kawin kepada Musa berupa bekerja dengannya selama 8 hingga 10 tahun. Dengan waktu tersebut, Shu'aib berharap dapat lebih jauh mengenal pribadi Musa. Selain itu, waktu tersebut juga berguna untuk memberikan nasihat dan perbaikan sikap untuk Musa sebelum menjadi menantunya. Hal ini yang harus diperhatikan seorang ayah yang akan memilih calon menantunya. Memilih calon menantu untuk putrinya tidak hanya berdasarkan yang disukai putrinya saja, melainkan seorang ayah harus mengenali pribadinya terlebih dahulu. Shu'aib juga terbukti pandai mendidik anak perempuannya menjadi wanita yang pemalu.
pemalu dalam arti positif. Kedua anaknya malu dan tidak mau berkumpul dengan laki-laki yang bukan mahramnya untuk berebut mengambil minum untuk ternaknya di sumur. Mereka lebih memilih menunggu. Selain itu, putri-putri Said juga malu seperti menutup wajahnya saat berbicara kepada Musa, pria asing yang baru dijumpainya itu. Ada Nabi Zakaria alaihissalam yang merupakan ayah dari Nabi Yahya. Ayah yang satu ini patut dicontoh dalam hal berdoa kepada Allah agar diberikan anak. Hingga usia yang ke-90 tahun, istrinya Isya belum juga diberikan seorang anak. Tanpa adanya keraguan, Zakaria terus bermunajat kepada Allah agar diberikan anak yang doanya tertulis dalam surat Maryam ayat 2 hingga 6. Berkat kesungguhan dan keyakinannya, doa beliau akhirnya dijawab oleh Allah dengan lahirnya seorang putra bernama Yahya. Dari kisah ini terdapat sebuah gambaran bahwa tugas menjadi ayah terjadi jauh sebelum terbentuknya janin. Zakaria telah mendoakan anaknya menjadi anak yang diridhoi Allah dari sebelum istrinya hamil. Persiapan menyambut seorang anak pun tidak hanya baju bayi dan beberapa lapis popok saja, melainkan calon orang tua yang hendaknya juga mendoakan calon anaknya agar menjadi anak yang soleh dan soleha. Di urutan keempat, ada Nabi Daud alaihissalam, ayah dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Daud patut menjadi contoh bagi para ayah yang sering berselisih pendapat dengan anaknya. Beberapa kasus yang sulit dipecahkan Nabi Daud saat kambing yang memakan tanaman di kebun tetangganya dapat diselesaikan Daud dengan bantuan Sulaiman. Meskipun Daud harus menerima kritik dari Sulaiman, Daud dengan lapang dada menerima masukan anaknya, asalkan hal tersebut membawa ke arah yang lebih baik. Seringkali orang tua menganggap dirinya selalu benar dan anak harus mendengarkan semua perkataannya. Mengkritik nasihat orang tua sering dianggap sebagai membantah atau menentang orang tua. Hal-hal semacam itulah yang sebaiknya diperbaiki. Sudah saatnya ayah membuka pikiran dan mencoba memikirkan masukan dari anak. Ayah seharusnya bisa mendengarkan masukan dari anak dan mengarahkannya ke arah yang positif, serta memperbaiki dengan baik jika ada kesalahan. Membantah dengan kasar saat anak salah justru membuat anak menjadi semakin jauh dan tidak percaya terhadap orang tua. Ada Nabi Yakub alaihissalam, ayah dari Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yakub juga dikenal sebagai Nabi Israel dan menjadi nenek moyang bagi kaum Bani Israel. Nabi Yakub menjadi ayah terkeren bukan karena memiliki anak Nabi Yusuf yang sangat tampan, tetapi hal yang tidak kalah keren dari dirinya adalah kesabaran beliau dalam mengenakan hal yang baik dan hal yang buruk kepada Nabi Yusuf. Sifat iri yang sering dimiliki anak terhadap saudara kandungnya karena kurangnya perhatian orang tua juga dialami oleh anak dari Nabi Yakub. Rasa iri ini menjerumuskan anak-anak Yakub untuk berbuat jahat kepada Yusuf. Yakub mengetahui bahwa anak-anaknya telah berbuat jahat kepada Yusuf. Namun Yakub tidak serta-merta mengusir anak-anaknya dari rumah. Akan tetapi Yakub malah mendoakan dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk anak-anaknya. Beliau juga menasihati dan mendoakan semoga anak-anaknya bisa berubah menjadi lebih baik. Sikap sabar Yakub yang seharusnya dimiliki oleh seorang ayah yang memiliki anak nakal. Kekurangan anak bukan berarti menjadi alasan seorang ayah untuk mengusirnya, akan tetapi menjadi tanggung jawab orang tualah untuk meluruskan jalannya. Beliau juga masih memberikan harapan kepada anak-anaknya untuk berubah dan berbuat baik saat meminta Bunyamin ikut ke Mesir. Rasa percaya ayah kepada anak inilah yang beliau terapkan. Orang tua harus bersikap tegas tetapi tidak menghakimi dan mengecap anak itu negatif. Orang tua seharusnya menjadi orang yang paling dekat dan paling percaya kepada anak bahwa ia akan berubah dari posisi tersebut. Nah pemirsa, semoga kisah-kisah tersebut dapat menjadi pelajaran kita agar menjadi ayah yang baik bagi anak-anak kita. Ya baik pemirsa, itu tadi kisah 5 ayat terkeren versi Al-Quran. Semoga ya nih nonton berita Islami hari ininya bareng keluarga. Karena hari ini tema kita mengangkat soal keluarga sekali. Dari soal bagaimana mempunyai anak-anak yang luar biasa sampai ke ayah yang keren.
Semoga banyak para bapak yang nonton dan mencontoh kisahnya, membuka lagi Al-Quran, mempelajari lagi kisah-kisahnya bagaimana menghadapi seorang anak apabila ada perselisihan dengan anak dan menerima pendapat dari anak. Nah baik pemirsa, jangan kemana-mana karena setelah ini kita akan kembali lagi tetap di Berita Islami Masa Kini.